Ya, akhirnya bikin video pembahasan lagi soal timnas Indonesia. Yang sebenarnya gue agak ragu-ragu tadi mau bikin. Saya mikirnya apa yang dibuat members only aja, karena ngeri bro sekarang. Agak bahaya. Seperti yang gue sudah pernah bilang dari dulu-dulu juga, ini nggak tahu kenapa setahun 2 tahun terakhir, jadi orang-orang itu jadi terlalu apa ya, hitam atau putih gitu loh, A atau B. Padahal kan nggak gitu bro. Warna itu banyak gitu loh, nggak cuma hitam atau putih, nggak cuma A atau B doang, nggak cuma dua sisi gitu loh. Jadi kemarin gue sempet ngomong lah soal dari setiap gue live stream segala macam juga gue selalu bisa bahas timnas. Ditanya, bang gimana prediksinya nanti lawan Australia, gimana prediksi lawan Bahrain, gue kadang-kadang gue suka jawab dengan bercanda, tapi yang gue selalu jawab dengan serius adalah ekspektasinya di manage aja. Nah ini langsung ketika gue ngomong kayak gitu kemarin di Twitter, entah ini emang followers aja atau orang dari mana nggak tahu ya, langsung gue dikira merupakan masuk ke orang nih kategori yang ngedukung keputusan PSSI buat ganti pelatih waktu itu, buat tiba-tiba ngangkat STY di saat dia padahal udah lagi ngejalanin kualifikasi Piala Dunia dan sudah sampai sini. Dan bukan cuma soal kualifikasi Piala Dunia, udah ngembangin timnas tuh dari nol, ngekat beberapa generasi lah dan lain-lain. Jadi gue padahal adalah orang yang tidak setuju, tapi dikiranya gue setuju karena gue bilang manage ekspektasi. Sebenarnya gue bisa sedikit mengerti orang-orang itu datang dari mana. Ketika PSSI ganti pelatih, memutuskan untuk ngekat STY, mereka beranggapan bahwa oh berarti ya ini, atau bahkan keluar dari mulutnya salah satu orang di PSSI, gue nggak tahu juga, bahwa akan menjadi lebih baik. Itulah tujuannya ganti pelatih. Secara logika pun begitu dong. Kalau misalnya lu ganti pelatih di tengah ini lagi kualifikasi, tinggal sisa 4 pertandingan dan kita punya peluang untuk lolos, pasti kan ada sesuatu berarti yang pelatih yang berikutnya ini pasti akan lebih bagus, makanya kita ganti deh. Karena itu resikonya besar sekali. Udah tahu kalau misalnya timnas itu beda sama klub tiap hari latihan bro. Timnas itu latihan cuma beberapa bulan sekali. Intensitas latihannya pun juga cuma sedikit, nggak gampang. Gue bisa mengerti sedikit, tapi lu gini, tujuan gue, apa tujuannya bang ngomong soal manage ekspektasi apa? Supaya maklumkan gitu PSSI ganti pelatih, bukan itu sesuatu yang berbeda. Indonesia mau ganti pelatih berapa kali pun tidak berubah fakta bahwa Australia adalah tim ranking FIFA 26 di dunia dan mereka langganan Piala Dunia. Tidak ada yang berubah. Lu kira kalau misalnya kita ganti-ganti pelatih terus Australia jadi lemah gitu? Tidak. Dan gue juga cukup yakin orang-orang ini ngerti soal hal itu. Tapi gini, orang yang nonton bola ini nggak semuanya paham, tidak semuanya ngerti di level lu mengerti bola. Buat orang-orang yang marah-marah kemarin ketika gue bilang manage ekspektasi, ketika di luar sana akun-akun boda pada bilang seolah-olah Indonesia ini pasti akan menang Australia dengan berbagai bercandaan mereka, yang ya bercandaan mereka ya suka-suka lah. Mau mereka memang nyari engagementnya, nyari kedeket dengan cara seperti itu, ya gue gak bisa salahin karena itulah sosial media. Tapi yang gue salahkan adalah dampaknya ke orang yang ngelihat tweet atau postingan tersebut. Orang-orang yang mungkin tidak terlalu paham ngelihat suasananya bahwa ini kok kayaknya pada pede nih, Indonesia bisa menang Australia, kita ganti pelatih, ada datang pemain baru ini itu, iya nih bisa nih. Mereka jadi kebawa, ekspektasi jadi tinggi juga. Padahal sebenarnya akun-akun bola ini bercanda, dan akun-akun bola ini ngerti bahwa Australia itu tim kuat. Dan yang sudah dilakukan Indonesia di pertemuan terakhir lawan Australia di GBK waktu itu pencapaian yang bagus sekali, nahan imbang 0-0. Ketika mereka ekspektasi tinggi dan faktanya kenyataan di lapangan Indonesia kemarin kalah, hasilnya apa? Dan ini tujuan gue ngomong manage ekspektasi. Tujuannya lu untuk menghindari orang-orang nyerang pemain kita sendiri. Lu masih ingat kejadian waktu itu kan, Marcelino kan salah satunya dari banyak contohnya lah. Pemain-pemain kita sendiri yang udah habis ngebela timnas, udah habis berusaha di lapangan, terus dikata-katain sama orang-orang yang seharusnya menjadi pendukung timnas. Marcelino waktu itu sampai parah-parahnya orang-orang tolol yang saya bawa agama gitu loh. Itu yang gue coba untuk hindarin. Makanya gue tidak pernah tuh bikin postingan atau nge-tweet yang menggiring opini bahwa Indonesia ini bisa banget menang Australia. Tidak, karena bahaya dampaknya. Gue gak tahu mereka di luar sana ngerti atau enggak soal itu, tapi dampaknya ini bisa kemana-mana. Dan bukan mereka yang kena. Kalau Indonesia kebantai seperti kemarin terjadi di real life, kalau Indonesia kalah di saat mereka sebelumnya udah optimis nih akun-akun bola ini, yang diserang bukan akun bola ini. Mereka mah ya udah tinggal balik lagi ngata-ngatain siapapun targetnya yang bisa dikata-katain. Yang kena ya pemainnya sendiri. Pemainnya udah berjuang di lapangan. Itu poinnya.
Tapi gue rasa sebagian harus udah ngerti soal itu dong. Dan gue nggak mau terlalu banyak ngebahas soal teknisnya lah, soal pertandingan kemarin, karena bagi gue, jujur, gue adalah orang salah satu, lu kalau misalnya waktu itu sempat nonton video prediksi gue adalah orang salah satu sebelum kita mulai round 3 dan ngelihat lawan-lawannya, gue waktu itu sempat bilang, dapat 1 poin aja dari grup ini, gue udah seneng di awal waktu itu. Tapi seiring berjalannya waktu, kita sampai bisa dapat sekarang total berapa? 6 poin. Gue ngelihat perkembangan timnas, jujur gue pun juga saat waktu itu masih sama STY, gue juga jadi, wah ini jangan-jangan beneran bisa nih. Ini jangan-jangan kita bisa, ya lolos top 2 mungkin susah lah. Tapi gue waktu itu ini jangan-jangan beneran bisa finish di posisi 3 atau 4 supaya kita progres ke kualifikasi round berikutnya. Dan dia membuka peluang untuk Piala Dunia beneran. Gue juga kebawa ekspektasinya. Dan itulah yang disayangkan, karena yang membuat kita bermimpi, yang membuat orang seperti gue yang tadinya pesimis bisa dibilang, hanya berharap dapat 1 poin doang, boro-boro berharap lolos bro, berharap 1 poin doang dari grup ini, tiba-tiba bisa mikir bahwa ini jangan-jangan beneran bisa Piala Dunia. Itu adalah STY. Dia yang membuat kita bisa bermimpi. Dan gue adalah orang yang memang tidak setuju dengan digantinya STY kemarin, apapun alasannya. Tapi kan udah lewat. Dan kita bisa apa? Maksudnya lu mau, ya udah, kalau gitu sekarang harus bisa lolos top 2 ke Piala Dunia, pelatih baru. Nggak ada hubungannya dengan itu bro. Lu mau masa ekspektasi setinggi apapun itu cuman untuk protes ke PSSI, menurut gue bukan itu caranya. Tapi ya bebas, kalau misalnya lu mau dengan cara itu ya terserah. Kenapa buat gue bukan itu caranya? Karena itu ujung-ujungnya ntar yang jadi sasarannya adalah pemain kita sendiri. Yang sebenarnya harusnya kritikan itu kita tujukan kepada orang yang mengambil keputusan atau organisasi yang mengambil keputusan digantinya pelatih. Apa yang kita lihat kemarin di awal berapa, 10 menit atau 15 menit pembuka pertandingan, menurut gue maksudnya ini gak semuanya negatif gitu loh. Gue support timnas tentu saja bro. Gue support timnas sampai kapanpun, sampai saya mati saya akan tetap support timnas gitu loh. Karena gue sudah terlahir sebagai orang Indonesia, itu gak bisa berubah. Gue akan tetap support. Dan pelatih sekarang pun gue support. Karena ya kenyataannya ada dia. Meskipun gue tidak setuju berubahnya pelatih, ya gimana, kita coba bisa support. Dan kalau misalnya ngelihat kemarin, sebenarnya strateginya kan di awal ngepres itu, kalau misalnya kita, ada orang yang bilang kalau misalnya kita dapat gol, peluang Idzes yang diselamatin sama Ryan di awal pertandingan, sama ya tentu saja penalti Kevin Dix yang gagal, itu kan 2 tuh. Kalau misalnya itu bisa jadi gol, ada yang bilang bahwa akan merubah jalannya pertandingan. Ya gue setuju nggak setuju sebenarnya sama itu, karena namanya sepak bola kan lu nggak pernah tahu. Bisa aja kita unggul 2-0 di awal, mental pemain naik dan beneran bisa tahan sampai akhir. Atau kebobolan cuma 1 dan kita menang, bisa aja. Tapi menurut gue nggak sesimpel itu juga. Karena gini, poinnya kalau yang gue tangkap nih ya, gue mah bukan orang yang pinter-pinter amat bang. Saya mah juga coba penonton bola sama kayak lu, cuman penikmat aja gitu, penonton aja biasa. Saya ilmunya banyak mungkin di career mode, tapi kan itu nggak semuanya bisa diterapkan ke real life gitu loh. Orang yang ngomong, bang Anda jadi pelatih aja, ya itu mah bercanda gitu. Karena gue aja lisensi kepelatihan nggak punya, gue orang yang goblok soal sepak bola, ilmu gue sedikit. Tapi gue mau belajar gitu loh. Tapi yang gue tangkap adalah, kalaupun kemarin kita udah unggul duluan, poinnya, intinya, kuncinya adalah Australia itu bisa adaptasi. Mereka di awal kelihatan keteteran ketika kita tiba-tiba main ngepres begitu. Lu bayangin center back itu Idzes sampai ngepresnya sampai ke tengah lapangan. Verdong beberapa kali bekerja, di awal bekerja. Mereka kaget, tapi mereka adaptasi habis itu. Mereka udah tahu Indonesia bakal main seperti itu. Dan mereka sudah siap dengan plan B-nya langsung. Dan ya itulah yang kita lihat di lapangan. Nah, menurut gua itu yang membedakan tim seperti Indonesia di level sekarang saat ini sama tim-tim seperti Australia, Jepang mungkin, yang memang sudah langganan Piala Dunia, yang pengalamannya di level Asia seperti ini kan level top Asia kita bisa bilang dong. Dengan adanya Jepang dan lain-lain, mereka sudah terbiasa gitu loh. Itu bedanya. Kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan strategi lawan yang mereka sebenarnya di awal pun juga kaget, tapi mereka bisa adaptasi setelah itu. Mereka bisa antisipasi itu dan mereka tahu jalan keluarnya gimana. Itu yang masih kurang. Menurut gua kemarin ya pelatih kita kurang reaktif aja. Ketika udah tahu nggak bekerja, udah kebobolan 1, ya jangan lagi. Telat aja gitu loh. Dan itulah alasan kenapa selama ini kita ngelihat STY mungkin mainnya defense terus. Banyak orang-orang suka ngoceh-ngoceh kan, STY miskin taktik, mainnya parkir bus defense bulu. Ya mungkin karena memang kita nggak pernah tahu gitu loh. Yang tahu kemampuan pemain-pemain kita luar dalam ya pasti pelatih.
pelatih timnas, dia yang ngelihat main kita latihan gitu loh, dan mungkin sudah dicoba juga di training atau gimana yang kita nggak tahu. Tapi mungkin setelah analisa beberapa kali mereka ngelihat tim kepelatihan dulu STY, akhirnya keputusannya adalah oke, kita nggak bisa nih, mungkin stamina, mungkin juga ya ini kan main kayak gitu kan harus satu unit gitu loh. Lu nggak bisa ngepres cuma 2-3 pemain. Kalau misalnya ngepres cuma 2-3 pemain yang lain nggak aware, jarak antar pemainnya ada yang longgar dikit di sisi jauh, ya itu hasilnya kemarin dikasih true ball. Akhirnya jadi gol one on one sama kiper gitu loh. Di saat sebenarnya pemain kita ini kan ya bisa dibilang bermain barengnya beberapa kali sih. Ada beberapa bahkan yang baru debut kemarin. Itu susah gitu. Dan waktu itu kita udah ngelihat misalnya contoh siapa? Idzes main sama Rizky Ridho. Bagus sekali. Ya itu sesuatu yang dibangun pelan-pelan gitu loh. Pas pertama kali main bareng juga gak langsung bagus. Tapi kan itu kan makanya chemistry. Kadang-kadang kan ada yang namanya chemistry. Gak cuma soal siapa pemain yang market value paling tinggi. Gue tidak ada masalah sama sekali. Gue bahkan juga menentang. Gue gak setuju sama orang-orang yang tiba-tiba jadi ngata-ngatain Hilgers misalnya, Kevin Dix, cuman gara-gara kemarin mereka main jelek. Gue tetap yakin mereka punya kualitas kok, yang bahkan mungkin melebihi Rizky Ridho. Tapi kita harus lihat dulu, punya kualitas individu sama punya kualitas sebagai satu unit defense untuk satu tim itu sesuatu yang beda. Oke, untuk kualitas individu mungkin Ridho masih belum sampai ke level Hilgers atau Kevin Dix, tapi dia udah cocok main sama Idzes itu. Dan mungkin itu adalah efek dampak dari tiba-tiba ganti pelatih. Mungkin pelatih kita yang baru ngelihat bahwa ternyata di latihan dia lebih bagus nih, tapi ya nggak dicoba secara unit karena dia juga ya namanya juga kemarin debut kan, baru pertama kali nanganin. Gue nggak tahu maksudnya nonton pertandingan Indonesia waktu itu atau enggak, karena kan sebenarnya udah kejadian pernah tuh waktu itu Hilgers main di right back kan, yang dia debut itu lawan apa, lawan Barat atau Cina, gue lupa, Cina kayaknya. Tapi kan memang ya masih belum aja gitu loh. Gue nggak bilang Hilgers jelek ya, gue yakin dia akan jadi pemain yang bagus nanti, tapi butuh waktu aja, intinya itu. Nah ini gue kalau misalnya ngomong butuh waktu, ntar gue dicapai langsung pembela Patrick Kluivert lu lah, bukan begitu bro. Lu enggak, apa sih sekarang gue jadi bingung, orang sekarang itu ngotak-ngotakin gitu loh jadinya loh. Gue bisa nih ya, sebagai orang yang tidak setuju STY diganti, tapi gue juga boleh dong, gue bisa kok dukung timnas sekarang. Bukan berarti kalau misalnya gue nggak setuju STY diganti terus gue harus nggak dukung timnas sekarang, nggak dukung tim pelatih sekarang. Nggak bisa gitu juga dong. Suka-suka gue lah. Itu kan hak saya untuk dukung timnas ataupun nggak dukung timnas, bebas. Pokoknya intinya ya, ini semua orang lagi marah-marah lah. Gue ngerti orang marah-marah kenapa, gue ngerti. Nah, kita lihat saja kelanjutannya. Maksudnya harusnya pelajaran itu kemarin, harusnya itu menjadi sesuatu yang mereka langsung oke, ini tim pelatih jadi ternyata itu. Dan maksudnya ya satu pertandingan meskipun sakit sih kita dibantai dengan gua yang tadi yang gak mau ekspektasi apa-apa, tapi ya kita terakhir ketemu Australia 0-0, terus sekarang jadi tidur kebobolan 5. Meskipun kemarin oleh Romani nyetak debut gol ya, dan proses terjadi gol itu juga menurut gua itu salah satu dari hal yang bisa kita anggap positif lah. Susah untuk ngelihat sesuatu yang positif dari pembantaian 5-1 di sebuah pertandingan itu susah. Tapi ada beberapa hal positif, salah satunya itu proses terjadinya gol oleh Romani dan pergerakan oleh Romani sepanjang pertandingan sih. Verdong juga main bagus sekali. Keputusan mainin Nathan dari awal juga gue bingung jujur. Nathan ya betul, dia udah lama banget gak main buat klub dan tuh kelihatan bingung dia posisi aja. Kalau lu perhatiin kemarin kalau nonton ya, sering nabrak sama pemain lain dan dia bingung, kelihatan dia tuh bingung gitu loh. Jadi awareness gimana ya? Awareness positioning itu kan sesuatu yang nggak bisa didapetin di latihan doang. Secara teori lu dikasih sama pelatih bisa, nih lu posisinya di sini. Tapi kan awareness, insting untuk lu gerak atau untuk penempatan posisi yang tepat di saat defense attack itu kan harus situasi pertandingan asli. Nggak bisa juga. Kadang-kadang pertandingan uji coba pun nggak bisa karena intensitasnya beda, stake-nya beda gitu loh, uji coba sama pertandingan asli. Jadi ya gue juga bingung di saat sebenarnya ada pilihan lain mungkin, tapi ya balik lagi lah keputusan untuk nggak mainin Pelupesi malah mainin Nathan di posisi yang sebenarnya mungkin harusnya Pelupesi udah nyaman di situ CDM, tapi mungkin ya di situ coach baru kita ngelihat bahwa Nathan ya salah satu pemain yang udah cukup lama di timnas Indonesia, mungkin itu pertimbangannya, gue juga nggak tahu. Tapi ya poinnya adalah gini, nanti nih kalau misalnya kalau kita bisa dapat sesuatu lawan Bahrain, ya ini sesuatu yang maksudnya ya bagus berarti. Gua nggak ngomongin soal kita terus gimana sekarang bang, kita masih bisa lolos kah? Gua nggak ngomongin soal itu pak. Ya kita lihat aja nanti.
tinggal sisa 3 pertandingan, Bahrain, Cina, dan Jepang. Kalau lawan Jepang kayaknya udah gak usah diomongin lah. Kecuali mereka rotasi ya, karena mereka kan kemarin menang ya lawan Bahrain dan udah memastikan lolos berarti ya. Kecuali mereka rotasi nih. Mereka main ini bener-bener main muda atau gimana ya, gue gak tahu juga. Tapi maksudnya ya kita lihat aja. Gue sih gue nggak masalah ekspektasi apa-apa. Tapi itu bebas. Gue tidak masalah ekspektasi apa-apa. Gue ngomong manage ekspektasi tujuannya adalah untuk nih lu warga, sebenarnya orang luar sana gue bodo amat. Nggak peduli gue juga. Suka-suka lu mau pendapatnya mau gimana, lu mau kritik, lu mau nyerang-nyerang PSSI mau gimana pun, sampai kata-kata kasar terus lu kena sendiri nanti, ya gue nggak tanggung jawab pokoknya soal kayak gituan ya. Gue sih nggak berani, gue sih ngeri pak urusan kayak gitu. Saya bukan siapa-siapa, soalnya nggak punya backingan juga, ngeri juga. Makanya gue jaga omongan gue intinya. Tapi pokoknya ini gue ngomong buat warga dan gue ngomong buat diri gue sendiri supaya apa? Supaya nggak kecewa. Gue udah, nanti kalau misalnya gue kebawa, gue pun pribadi juga sama, gue kebawa dengan hype-nya, kebawa dengan ini bisa kita bantai Australia, King Indo, nggak ada masalah dengan jokes itu, gue ngerti ada jokesnya di situ. Tapi maksudnya ini orang-orang yang nggak paham, karena gue pun juga suka kebawa, gimana orang nggak paham gitu loh. Ntar jadinya malah mereka kan kecewa sendiri, dan luapan kekecewaan ini yang gue mau hindarin. Luapan kekecewaan mereka yang selama ini King Indo, dan mereka anggap itu benar, bukan bercandaan. Terus tiba-tiba ntar jadinya ujung-ujungnya luapannya itu ditujukannya ke pemain. Itu poinnya gitu ya. Jadi nih pesan gue juga, hati-hati. Sekarang tuh kelihatan kayak kita kenapa kayak lagi ditabrakin sendiri gitu loh. Padahal kan kita sama-sama pendukung timnas, kita sama-sama mau ngelihat timnas sukses gitu loh. Terus kenapa kita tuh jadi kayak lagi diadu domba gitu loh. Gue gak tahu siapa sih yang adu domba sih. Hati-hatilah. Pokoknya intinya kita kan ya orang Indonesia, kita mau timnas kita tuh berkembang. Ini soal naturalisasi juga, maksudnya gue bukan orang yang menolak sebenarnya, tapi gini, gue udah ngomong ini sering kok, dan harusnya orang kalau misalnya punya akal pikir bisa pikirin soal ini juga. Gue nggak menolak sama sekali, tapi yang perlu dibenahi sama PSSI ya untuk jangka pendek oke, bisa, tapi nanti 10 tahun ke depan apa? Apakah ini cuma buat 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun ke depan doang naturalisasi ini? Kan tetap yang paling penting adalah liga gitu loh. Jadi menurut gue ya diseimbangkan aja. Gue gak menolak juga, menurut gue bagus kok. Ada pemain-pemain yang punya roots Indonesia, entah itu dari orang tuanya atau dari kakek neneknya masih bisa ya kalau gak salah, ya gak bisa di atasnya lagi kan. Gak masalah gitu loh, mereka merasa bahwa mereka mau represent Indonesia kok. Ya kenapa tidak, gue gak nolak sama sekali. Mereka bangga pakai jersey Indonesia kok. Kenapa kita harus batas-batasin gitu loh? Dan mereka eligible secara aturan ya gak ada masalah gitu. Tapi itu bukan sesuatu yang harusnya jadi prioritas dikejar terus gitu loh. Yang jadi prioritas harusnya beneran liga, karena itu yang lebih sustainable, itu yang lebih untuk jangka panjang hasilnya 10, 20, 30 tahun ke depan. Kalau misalnya kita ngomongin soal 30 tahun ke depan, kan pemain yang punya roots Indonesia udah habis dong, atau sudah kejauhan keturunannya, yang secara aturan berarti nggak bisa naturalisasi, nggak bisa rubah nationality dong. Pemain diaspora yang ngomongin ya, bukan naturalisasi berarti ya hitungannya ya. Pemain yang mau pindah nationality sebenarnya eligible, tapi kan kalau misalnya terlalu jauh keturunannya, ketiga, keempat, ke atas lagi kan, ya itu kan ntar ngomongin 30 tahun lagi udah kayak gitu, udah nggak bisa dong berarti. Jadi kan akan ada habisnya gitu loh. Kalau misalnya sekarang ada ya nggak masalah, tapi tetap menurut gue tetap kok. Jadi kalau misalnya gue bilang benahi liga, atau gue bilang harusnya fokus PSSI adalah liga, bukan berarti gue kontra dengan pemain-pemain ini, pemain-pemain diaspora yang memutuskan untuk membela Indonesia. Tidak sama sekali, gue malah happy juga kok. Jadi ya untuk kedepannya maksudnya menurut gue dengan pemain-pemain yang ada sekarang ya pelan-pelan lagi lah. Dan mau gak mau, suka gak suka, kenyataannya sekarang pelatih kita adalah Patrick Kluivert, ya gimana? Kalau gue sih ya gue harus dukung. Karena intinya poinnya adalah sebenarnya yang mau gue dukung ya pemain-pemainnya, timnas Indonesianya nih. Tapi kan susah juga karena itu satu paket kan. Tim pemain-pemain Indonesia, masa lu mau dukung pemainnya doang, pelatihnya enggak, kan nggak bisa dong. Kalau bagi gue pribadi, ini buat gue doang ya. Terserah, kalau lu mah bebas, lu mau dukung pemainnya, lu mau pilih-pilih juga dukung pemainnya, ya terserah gimana. Gue nggak bisa ngomong apa-apa juga. Itu suka-suka orang, tapi kalau gue sih begitu. Dan itulah, hati-hati, jangan, maksudnya ya ngerti dengan kemarahannya gue ngerti kok, tapi jangan sampai nih lu salah nyerang gitu loh, maksudnya salah kaprah dengan pendapat orang. Karena yang tadi gue bilang, gue bisa ngomong manage ekspektasi, bisa ngomong jangan ini ya, jangan berharap Indonesia tiba-tiba lolos top 2 atau gimana, ini sulit. Tapi gue bukan orang yang setuju dengan STY diganti.
Jangan langsung dicap A dari awal ya pasti A, B dari awal langsung B. Nggak begitu bro konsepnya. Nggak hitam nggak putih doang. Oke, jadi semoga saja ini bisa mengklarifikasi sedikit soal kemarin saya di Twitter yang banyak orang marah-marah juga gara-gara gue bilang memanage ekspektasi, ngamuk-ngamuk gitu doang, ngamuk-ngamuk. Padahal tujuan gue sebenarnya supaya tidak ada orang-orang yang nyerang. Tapi ya kira-kira itu untuk sekarang, dan kita lihat saja nanti lawan Bahrain seperti apa. Secara kualitas, secara materi pemain mah ada kita. Cuman ya balik lagi kan, kalau misalnya instruksi dari pelatihnya kebetulan salah dan bisa diantisipasi langsung sama lawannya, ya tetap aja mau pemainnya bagus pun, mau market value-nya tinggi pun, itu tetap aja hasilnya akan jelek, hasilnya akan kalah. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di video-video jajan berikutnya. Bye.